Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain Rektor, KPK juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Penindakan hukum oleh lembaga anti rasuah ini mengejutkan sivitas akademika perguruan tinggi negeri itu. Jalur masuk perguruan tinggi kembali tercoreng dugaan praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Ahmad Sodik dalam operasi tangkap tangan OTT Kamis 20 Agustus 2026. Ahmad Sodik ditangkap lantaran diduga menerima uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsud. Dalam OTT, KPK mengamankan 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Kedua orang yang diamankan di Jakarta langsung diperiksa secara intens di Gedung Merah Putih KPK. Usai melakukan operasi tangkap tangan, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di lantai 3 Gedung Unsud, termasuk ruang rektor dan wakil rektor. Hal itu diungkap oleh juru bicara Unsud, Edi Santoso, yang membenarkan adanya penyegelan tersebut. Penegakan hukum oleh lembaga anti rasuah ini mengejutkan sivitas akademia perguruan tinggi negeri tersebut. Saya sendiri belum ke sana, tapi informasi dari pegawai, ya memang ruangan disegel ya. Ada apa yang ditanyakan apa saja? Dalam operasi itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar 665 juta rupiah serta saldo dalam rekening sekitar 99 juta rupiah. KPK juga menyebut akan mengembangkan penyidikan termasuk menelusuri dugaan pembelian aset yang berkaitan dengan hasil perkara ini. Usai OTT, sejumlah pejabat lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pun menjalani pemeriksaan yang dilakukan KPK di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam dugaan pemerasan dan identifikasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman Unsud. 6 tersangka tersebut meliputi Rektor Unsud Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unsud Norman Arif Prayogo, Kepala Bidang Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 orang pihak swasta yakni Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di ruang pendidikan yang seharusnya tidak sekedar diisi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan karakter. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keenam tersangka kemudian langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Hingga kemudian biaya tambahan yang timbul dari pungutan atau di luar biaya yang resmi yang dikeluarkan tadi secara resmi oleh Unsud, yaitu UKT dan IP. Dan ini dirasakan sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru. KPK mengungkap dugaan praktik ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026. Dalam kasus ini, Wakil Rektor 3 Unsud Norman Arif Prayoga diduga meminta sejumlah uang dari wali calon mahasiswa baru melalui perantara. KPK juga menyebut adanya aliran dana yang diduga terkait dengan pihak dekat rektor dan penyidik masih mendalami aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam proses tersebut. Lebih lanjut, KPK mengungkap adanya kode yang diduga digunakan dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa jalur mandiri di Unsud. Kode yang digunakan oleh Rektor Unsud Ahmad Sodik terkait penerimaan mahasiswa baru. Kode itu disampaikan Ahmad kepada Mulyono selaku pihak swasta yang sekaligus keponakannya. Semua itu bermula saat penerimaan mahasiswa baru 2025 hingga 2026 melalui jalur mandiri. Ahmad memberikan perintah kepada Mulyono dengan sebuah kode.
jangan diterima dulu terkait penerimaan gratifikasi. Dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Kini publik menunggu sejauh mana penyidikan akan mengungkap jaringan, peran, dan aliran di balik dugaan permainan penerimaan mahasiswa baru ini.